Selamat siang Pak Posman dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi materi dari kelompok kami, yaitu tentang portofolio dalam investasi. Di sini ada saya Ishak Andrian dan ada Dea Ananda. Slide berikutnya yaitu tentang apa itu portofolio investasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari portofolio itu sendiri. Portofolio adalah kumpulan atau keranjang berbagai aset investasi seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan komoditas yang dimiliki oleh seorang investor. Lalu apa itu tujuannya dibentuk dari portofolio investasi? Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan modal atau pendapatan dengan menyebarkan risiko melalui diversifikasi. Seperti contoh terlihat dalam gambar, ada total investasi sebesar 421.224.673.680 ya, yang disebar atau disertifikasi ke dalam SBN, surat berharga negara, suku, tanah dan bangunan, penempatan langsung, deposito berjangka, dan obligasi. Dan contoh gambar kedua ada portfolio investasi dalam PT ABC tahun 2021 di mana terbagi menjadi dua, ada pendapatan tetap dan pendapatan non tetap. Pendapatan tetap yang bersumber dari deposito dan obligasi, lalu pendapatan non tetap yang terbagi ke dalam saham, reksadana, dan penyertaan. Baik, slide berikutnya yaitu jenis-jenis portofolio investasi. Jenis-jenis portofolio investasi yang perlu diketahui, yang pertama, portofolio nilai. Portofolio nilai merupakan jenis yang cocok untuk investor yang mengutamakan pengelolaan aset berdasarkan pergerakan nilainya. Di sini investor mengimplementasikan strategi pembelian aset di saat harganya rendah dan menjual ketika harga sedang melambung tinggi untuk mendapatkan keuntungan optimal. Yang kedua, portofolio pendapatan. Jenis portofolio kedua adalah portofolio pendapatan yang cocok untuk investor dengan pendapatan dividen teratur atau dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada portofolio pertumbuhan. Umumnya portofolio pertumbuhan lebih digemari oleh investor dengan profil risiko tinggi yang mengantisipasi return tinggi. Fokus investor yang menggunakan portofolio pertumbuhan adalah pada sektor industri yang sedang berkembang atau berpotensi mendatangkan keuntungan di kemudian hari. Slide berikutnya, tujuan portofolio investasi. Tujuan portofolio investasi adalah sebagai alat untuk mengelola aset berharga guna mengantisipasi risiko kerugian. Dengan adanya portofolio tersebut, investor tidak hanya terpaku mengucurkan dana pada satu jenis aset saja. Sebagai contoh, Anda memiliki aset berharga berupa mata uang dolar AS yang sedang mengalami penurunan drastis. Sebaliknya, aset emas yang dimiliki mengalami kenaikan nilai. Dengan membagi penggunaan dana pada kedua aset yang berbeda tersebut, Anda bisa menghindari kerugian dari penurunan nilai dolar AS di pasar global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat portofolio investasi. Nah, yang pertama itu atur alokasi dana. Maksudnya itu jika untuk jangka panjang maka kita pilih aset yang berharga di mana nilainya stabil dan cenderung naik. Jika untuk jangka pendek kita harus memilih aset yang memiliki tingkat likuiditas tinggi atau dicairkan dengan mudah. Selanjutnya itu sesuaikan dengan profil risikomu. Nah, seorang investor yang mau penghasilannya tidak bergantung pada pendapatan reguler cenderung berani mengambil risiko dan memilih aset dengan harapan high return. Nah, selanjutnya itu susun portofolio investasi. Nah, setelah menentukan alokasi dana dan aset apa saja yang dapat kita masukkan ke dalam portofolio, lakukan penyusunan sistematis. Bagi pemula, investasi sebaiknya dikelompokkan menjadi ekuitas dan obligasi. Nah, selanjutnya itu langkah terakhir melakukan evaluasi. Setelah atur alokasi dana, sesuaikan profil risikonya, lalu menyusun portofolio, kita melakukan evaluasi secara berkala. Tips mengatur portofolio investasi. Yang pertama, mengelola dana dengan baik. Nah, di sini kita harus fokus pada penempatan dana dan pengelolaan risiko. Nah, di mana alokasikan dana ini untuk kebutuhan investasi sesuai kebutuhan, di mana kita harus membagi aset itu berdasarkan tingkat likuiditas, risiko, kerugian, dan keuntungan. Nah, yang kedua, memanfaatkan aset investasi, di mana tujuan berinvestasi sebelum membuat portofolio agar dapat merancang strategi dengan baik
dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga itu memahami kebutuhan investasi. Nah, di sini pastikan untuk mengalokasikan dana secara proporsional. Maksudnya itu kita memenuhi belanja kebutuhan pokok terlebih dahulu, lalu menyisihkan dana untuk investasi. Terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan itu yang pertama, diversifikasi risiko. Nah, portofolio ini bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan dana ke berbagai instrumen investor, sektor, atau aset. Nah, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian pada satu aset bisa diimbangi oleh keuntungan dari aset lainnya. Yang kedua, optimalisasi hasil. Nah, jika portofolio itu dikelola dengan baik, itu dapat membantu investor mencapai hasil yang seimbang antara risiko dan return sesuai tujuan keuangannya. Nah, yang ketiga, menyesuaikan dengan profil investor. Setiap portofolio harus disusun berdasarkan profil risiko investor, baik dalam jangka waktu investasi serta tujuan finansial. Yang keempat, dinamis dan fleksibel. Portofolio bukan sesuatu yang statis, perlu dievaluasi dan menyesuaikan secara berkala sesuai kondisi pasar, perubahan ekonomi maupun perubahan kebutuhan investor. Nah, dan yang kelima, yang terakhir itu instrumen yang beragam. Portofolio bisa terdiri dari saham, obligasi, reksadana, emas, properti, hingga aset digital, tergantung strategi dan preferensi investor. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.